Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat iradat Allah kita mampu melaksanakan salah satu syariat Allah yang telah disyariatkan kepada segenap manusia yang beriman, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di siang ini menjadikan wasilah kita mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus istiqomah berusaha untuk tetap di dalam jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hari Jumat adalah hari besar bagi kaum muslimin. Hari Jumat lebih utama dari hari-hari yang lain. Al-Jum'atu sayyidul ayyam. Jumat adalah ibunya hari. Jumat adalah panglimanya hari. Maka di hari Jumat ini disyariatkan kepada kita, diperintahkan kepada kita, dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diseru kepada kalian untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan semua aktivitas-aktivitas dunia kalian, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Namun di beberapa akhir ayat Allah senantiasa terus mengulang-ulang, wa aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sehingga manusia banyak lalai dengan hari Jumat ini, sehingga manusia banyak lupa dengan keutamaan-keutamaan di hari Jumat ini, yang harusnya dia bersegera terus untuk mempercepat agar supaya lebih awal datang ke masjid, agar lebih awal datang menuju sholat Jumat. Karena itulah seutama-utamanya. Karena ketika sudah dikumandangkan azan, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka para malaikat pencatat di pintu itu sudah masuk kepada safnya. Maka orang-orang yang datang terakhir, orang-orang yang datang setelah khatib naik mimbar, maka dia tidak masuk ke dalam catatan para malaikat. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketahuilah keutamaan-keutamaan ini adalah agar kita senantiasa bersemangat terus, agar senantiasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semua di dalam sebuah sabdanya, man ightasala yaumal Jumat, siapa yang mandi di hari Jumat, kata Rasulullah, summa atal Jum'ata, kemudian ia pergi ke masjid untuk salat Jumat, summa yusalli ma qadara lahu, kemudian dia salat semampunya, au summa sakata, atau dia diam, tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau dia mengaji, sirkan suaranya. Kalau dia berzikir, zikirnya pelan, tidak mengganggu jamaah yang lain. Hatta ja'a imam dalam khutbah, sampai datang imam kepada khatibnya, kepada khutbahnya, maka kata Rasulullah, ghufirallahu min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, minal jumu'ati wa jumu'ati ukhra, dari Jumat ini dan Jumat yang kemarin, wa fadluhu salasa yaum, dan akan ditambah 3 hari. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka di ayat sebelumnya Allah mengingatkan kepada manusia, qul, katakanlah oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, mulaqikum,
alladzina nastabiruna, yang kalian takut, kalian lari daripadanya. Innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Kalaulah kita takut kepada kematian, maka bersegeralah kita menghadap kepada Allah, bersegeralah kita mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya satu-satunya Allah yang bisa menolong kita, hanya satu-satunya Allah yang akan membela kita nanti di yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimahumullah, kalaulah memang kita ingin selamat nanti di yaumil qiyamah, maka perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, bersegera di dalam berzikir kepada Allah. Ikhwani fillah rahimahumullah, orang yang cerdas itu bukanlah orang-orang yang senantiasa berhasil dalam usahanya. Orang yang cerdas itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang cerdas itu bukan orang yang selalu benar dia, tetapi orang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa terus mengingat kematian. Karena sesungguhnya kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan menunjukkan, Allah akan menampakkan, Allah akan menunjukkan kepada kita apa-apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita perbanyak mengingat kematian, karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan mati, tetapi kematian itu senantiasa mengintai. Maka apalah yang terdekat dengan kita ini kecuali adalah kematian. Kematian selalu mengintai kita, dia terus ada di belakang kita. Maka kemanapun kita pergi, kematian itu akan tiba. Maka sebelum kematian itu tiba, persiapkanlah bekal kita. Karena Allah berfirman, fatazawwadu, maka berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka mari kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, tanpa kita membeda-bedakan satu perintah dengan perintah lain, tanpa kita membeda-bedakan satu larangan dengan larangan lain. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kematian yang senantiasa mengintai kita ini sepatutnya kita selalu waspada. Sepatutnya kita terus berusaha untuk senantiasa menjaga diri kita. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Nar, dari api neraka. Karena sesungguhnya seburuk-buruk tempat kembali nanti adalah kepada neraka jahanam, ya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib berusaha, khatib mengajak kepada semuanya, khusus kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah semuanya. Mari kita senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus menjadi mukmin yang cerdas, kita harus menjadi mukmin yang tangkas, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Cerdas dalam artian setiap apapun perintah Allah, kita harus berpikir rugi kalau kita ini tidak mendapatkan fadilah-fadilahnya. Setiap keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, rugi kalau kita ini tidak mendapatkannya. Maka kita akan senantiasa terus berusaha. Kalaulah hari ini kita belum maksimal di dalam melaksanakan perintah Allah, maka esok hari, lusa, dan seterusnya kita harus selalu lebih baik. Kalau hari ini kita belum maksimal di dalam di dalam menghadapi atau kita mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk yang berikutnya kita harus maksimalkan diri. Minimal ya. Kalau dulu para sahabat setiap hari Jumat itu satu hari full digunakan untuk ibadah, itulah para sahabat. Maka mereka berlomba-lomba mendatangi masjid. Maka siapa yang ada di sop pertama itulah yang paling utama. Siapa yang ada di sop kedua itulah berikutnya, itu seperti itu. Maka mereka berlomba-lomba untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Maka kita hari ini yang telah dipilih oleh Allah, maka kita hari ini yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, berusaha kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa perintah Allah tersebut.
Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengingat kematian itu, maka pola pikirnya akan berbeda. Orientasi kehidupannya bukan hanya dunia, orientasi kehidupannya sudah jauh kepada akhirat. Dia bukan hanya memikirkan bagaimana hidup enak, bagaimana kita bisa tidur enak, bagaimana kita bisa berkeluarga dengan nyaman. Tidak seperti itu. Tetapi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, bagaimana dia mengingatkan, bagaimana menjaga dirinya, bagaimana menjaga keluarganya, bagaimana menjaga lingkungannya, agar senantiasa nanti kepada Allah kembali kita selamat bersama-sama. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama terus berusaha kita menggali potensi kita. Apapun yang ada pada diri kita ini, fokuskan segalanya adalah demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk kehidupan dunia. Dunia itu fan, kata Allah. Dunia itu hanya sementara, hanya tempat persinggahan saja. Dunia ini tidak lebih dari hanya 2,5 jam saja kita hidup di dunia ini. Maka selebihnya nanti kita akan di akhirat, yang dimana di sana adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Ketika masuk neraka, maka abadan abada dia selama-lamanya dalam neraka. Ketika masuk surganya Allah, maka abadan abada dia selama-lamanya dalam surganya Allah. Maka tinggal hari ini kita memilih, apakah kita mau masuk surganya Allah atau kita malah masuk kepada nerakanya Allah. Pilihan ada pada diri kita, maka mulai hari ini itikadkan dalam diri kita agar senantiasa kita menjadi lebih baik dari apa-apa yang sudah kita laksanakan. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini menjadikan sedikit cambuk bagi kita, menjadikan pengingat bagi kita agar senantiasa kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa